Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati kepada Bapak Jarkasi selaku dosen agama pada hari Senin dan di waktu yang siang ini, eh, puji serta syukur kita panjatkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan kesehatan badan dan kenikmatan yang tiada taranya. Pada kesempatan siang ini, eh, kami dari kelompok kelas 19 7A 31 ingin menjelaskan materi tentang mengintegrasikan iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifal Aziz dari kelas 19 7A 31. Boleh perkenalan dulu yang lainnya? Dilanjut, nama saya Ridho Raffiansyah, kelas 19, 7A 31. Halo, ada nama saya Septian Haris dari kelas 19A 7 7A Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Mubarok dari kelas 19 7A 31. Ya, itu nama anggota-anggota kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke materi. Konsep dan urgensi Islam, iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil, manusia sempurna. Agama Islam adalah agama Islam yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibagikan kepada seluruh umat manusia. Agama ini mengandung ketentuan-ketentuan tentang keimanan, akidah, dan ibadah, dan muamalah atau syariah yang menentukan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan. Menghasilkan kata hati. Islam terdiri dari tiga hal. Yang pertama ada iman, Islam, dan ihsan. Islam membahas masalah lahir dan iman membahas masalah batin. Dan ihsan mencakup keduanya. Dan Ali bin Abi Thalib mengemukakan tentang keutamaan iman, Islam, dan ihsan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliun innal iman la yabdu la lam lam atun ya bedo ya bedo faza faza amilal ay abdun abdus solihati namat namat faza fazadat hatta ya bedo al kolbu kulluh wa inna wa innan wa innani fa wa innani faqa la yabdu nuqtatan suda pada fazang tahakal haramati namat wazadat hatta yasudal qalbu kul, kulluh, yang artinya sahabat Ali berkata, sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati yang berwarna putih, sedangkan kemunafikan seperti titik hitam. Maka bila seseorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hatinya. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Muhammad Zaid. Ya, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Rival. Pengertian insan kamil. Insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan
yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkat pemula atau al-bidayah artinya dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkat menengah ada at-tasawwuf sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Al-haqaiq ar-romaniyah. Dan tingkat terakhir ada al-khitam, artinya insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Selanjutnya, proses munculnya insan kamil dapat ditelusuri melalui 2 sisi. Pertama, melalui tahap tajalli Tuhan pada alam sampai munculnya insan kamil. Kedua, melalui makomat atau peringkat-peringkat kerohanian yang dicapai oleh seseorang sampai kesadaran tertinggi yang terdapat pada insan kamil. Tajalli Tuhan artinya tajalli Tuhan terdiri dari 2 bentuk. Pertama, tajalli ghaib atau tajalli zati yang berbentuk penciptaan potensi, dan kedua ada tajalli syuhudit atau penampakan diri secara nyata. Yang ketiga, tajalli zati terdiri dari 2 martabat. Pertama, martabat ahadiyah, dan kedua, martabat wahidiyah. Proses penciptaan alam pada tahap awal, Tuhan menghendaki adanya alam. Terjadilah dan iradat suci itu suatu hakikat yang disebut haba atau materi prima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertajalli dengan nurnya pada haba itu yang oleh ahli pikir disebut al-hayula al-kul atau materi universal. Selanjutnya, sufi secara gradual harus menempuh 6 tingkat fana yang mendahuluinya, yaitu fana an al-mukhallafat atau sirna dari segala dosa. Artinya bahwa semua tindakan yang bertentangan dengan kaidah moral sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Yang kedua ada fanaan af'al al-ibad, artinya sirna dari tindakan-tindakan hamba. Artinya bahwa segala tindakan manusia pada hakikatnya dikendalikan oleh Tuhan dari balik tabir alam semesta. Yang ketiga ada fanaan sifat al-makhlukin, atau artinya sirna dari sifat-sifat makhluk, bahwa segala atribut dan kualitas wujud mukmin mungkin kontingen atau tidak lain adalah milik Allah. Selanjutnya sufi secara gradual harus menempuh 6 tingkat fana yang mendahulunya, yaitu fana ankul azat atau sirna dari personalitas diri, menyadari non eksistensi dirinya sehingga yang benar-benar ada di balik dirinya ialah zat yang tidak bisa sirna selama-lamanya. Yang kedua, fanaan kul alam atau sirna dari kegelapan alam, bahwa segenap aspek alam fenomenal ini pada hakikatnya hanya khayal, yang benar-benar ada hanya realitas yang mendasari fenomena. Yang terakhir, fanaan kul ma'asiwa ilah atau sirna dari segala sesuatu yang selain Allah. Artinya bahwa zat yang betul-betul ada hanya zat Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septian Haris. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Zaid Mubarak. Di sini ada kedudukan norma dalam insan kamil. Yang pertama itu ada taklif syarok. Itu adalah norma-norma keagamaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan makhluk lain. Penting untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan. Untuk mencapai martabat insan kamil, sufi harus mematuhi aturan formal keagamaan yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu ada manifestasi kebaikan. Tuhan sebagai wujud yang maha baik menginginkan penyebaran kebaikan yang tercermin dalam norma-norma yang harus dipatuhi. Lalu ada dampak pelanggaran. Pelanggaran terhadap norma seperti pencurian, korupsi, merusak ketatanan individu dan sosial, sehingga penting untuk mematuhi norma demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya, secara fisik, insan kamil tidak berbeda dengan manusia lainnya, tetapi secara mental dan spiritual ia memiliki kualitas yang lebih tinggi.
Insan kamil berfungsi sebagai khalifah di bumi, mewujudkan kemakmuran dan keadilan, serta sebagai wali tertinggi yang menjadi sumber pengetahuan esoterik yang merupakan wadah tajalli Tuhan, berperan penting dalam menjaga tatanan kehidupan dan menyebarkan kebaikan. Dapat dipahami bahwa kamil adalah wadah tajalli Tuhan yang berfungsi sebagai wali tertinggi dan khalifah. Sebagai wadah tajalli Tuhan, ia menyebabkan alam terbentuk dan lestari. Sebagai khalifah, ia berfungsi sebagai wakil Tuhan di bumi untuk membawa keadilan, kemakmuran, dan kedamaian. Dan sebagai kutub, ia adalah sumber pengetahuan gaib yang tidak pernah habis. Selanjutnya, lalu ada landasan iman, imam, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. 3 unsur penting iman, Islam, dan ihsan merupakan kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dalam bentuk insan kamil. Karena syarat ihsan secara lahiriah harus dengan iman dan Islam, meskipun sahnya iman dan Islam itu tidak harus dengan ihsan. Kewajiban dan larangan. Individu harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran untuk mencapai ihsan yang sejati. Lalu manifestasi kesempurnaan, iman sebagai landasan, Islam sebagai manifestasi, dan ihsan sebagai puncak kesempurnaan dalam pengembangan diri menuju insan kamil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ridho Rafliansyah. Pada Ridho Rafliansyah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Septian Haris. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep ihsan kamil. Yang pertama itu ada teologis. Teologis itu konsep insan kamil berakar dari ajaran agama yang menekankan kesempurnaan manusia sebagai manifestasi sifat-sifat Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Arabi. Yang kedua itu ada historis. Istilah ini pertama kali diperkenankan pada abad ke-14, menggambarkan dua jenis manusia, insan kamil dan monster setengah manusia, menekankan pentingnya pencapaian spiritual. Filosofis. Dalam pandangan filosofis, insan kamil mencerminkan kesadaran tertinggi dan kemampuan untuk memahami esensi kehidupan serta tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Menggali sumber teologis, histori, dan filosofis konsep insan kamil. Konsep manusia dalam Al-Quran. Konsep manusia dalam Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki posisi utama sebagai khalifah di bumi. Berbagai dari makhluk lain, Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk manusia: insan, basyar, dan anas. Masing-masing dengan menekankan makna yang berbeda. Manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi jasmani dan rohani serta kemampuan untuk berbuat baik dan buruk. Fungsi manusia dalam Al-Quran adalah sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi serta menciptakan harmoni sosial. Manusia diharapkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta berkontribusi pada kebaikan individu dan masyarakat. Selain itu, manusia juga diharapkan untuk mengembangkan diri dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai insaniah. D. Menggali sumber teologis, histori, dan filosofis konsep insan kamil. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Unsur-unsur yang membentuk insan kamil meliputi dimensi jasmani dan rohani, serta potensi akhlak yang harus dikembangkan. Manusia harus mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan untuk mencapai kesempurnaan. Proses ini melibatkan pengembangan karakter, moral, dan spiritual yang sejalan dengan ajaran agama. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.